Halo teman kucing, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Suka Kucing. Di video kali ini gue mau sharing seputar adopsi kucing, terutama untuk kucing dewasa. Ini ada pertanyaan dari Kak Seril. Katanya dia itu adopsi kucing usianya 1 tahun, terus kucingnya itu ditaruh atau disimpan di ruangan atau toko kayak gitu, yang ruangan terbuka. Apakah aman langsung dilepaskan? Nah, ini jawabannya nih teman-teman ya. Jadi buat kamu juga yang baru mengadopsi kucing, terutama untuk kucing yang dewasa, sebaiknya apa sih yang harus kamu lakukan? Menurut gua nih teman-teman, yang pertama ketika kita mengadopsi kucing itu harus dikandangin dulu aja ya, supaya dia itu tahu kalau rumah barunya itu di mana, terus juga supaya dia juga tahu kalau kamu itu adalah majikan barunya atau babu barunya dia gitu teman-teman ya. Biasanya faktor-faktor ketika kita mengadopsi kucing yang sudah dewasa, terutama untuk jantan yang usianya 1 tahun, biasanya dia itu sudah masuk ke masa birahi. Dimana ketika kucing itu sudah masuk ke masa birahi, biasanya kucing jantan dewasa itu seringnya berpetualang untuk mencari pasangannya. Apalagi kita itu tidak punya kucing betina atau tidak ada kucing lain yang bisa dijodohkan dengan kucing jantan yang udah dewasa tersebut teman-teman. Jadi kemungkinan kaburnya itu sangat-sangat mungkin ya Kak Seril ya. Nah, baiknya menurut gue itu kan kucing itu dikandangin dulu. Terus kalau misalkan kita punya kucing lain di rumah, pastinya itu akan berantem, terutama untuk kucingnya itu yang sama-sama jantan. Tapi kalau misalkan betina ketemu jantan, biasanya nggak terlalu berantem juga sih. Tapi kalau jantan ketemu jantan, itu alpa ketemu alpa pasti akan berantem. Jadi sebaiknya untuk Kak Seril, menurut gua nih, kucing itu dikandangin dulu supaya tahu rumahnya, supaya ada bonding juga dengan kakak sebagai pemilik barunya. Terus kemudian kucingnya juga bisa beradaptasi di tempat barunya gitu, supaya nggak stres. Biasanya efek dari ketika kucing baru diadopsi itu stres, yaitu biasanya kucingnya tidak mau makan, terus kemudian kucingnya itu mencret. Nah, jadi cara mengatasinya ya kita harus melakukan pendekatan sebagai babu barunya atau sebagai majikan barunya, supaya terjadi bonding atau ikatan antara kita sebagai pemilik kucing yang baru dan juga kucingnya, supaya dia itu kenal gitu. Dengan cara apa? Ya kamu bisa dengan memberikan cemilan yang dikasihkan langsung dari tangan kamu. Terus misalkan kamu sering mengelus dia, nah itu akan terjadi ikatan atau bonding antara kucing baru dengan kamu sebagai pemilik barunya gitu teman-teman. Jadi untuk Kak Seril nih, kalau misalkan kucing kakak kan di situ nggak ditulis ya di komentar apakah kucingnya itu yang 1 tahun itu jantan atau betina. Kalau kucingnya itu jantan, kemungkinan kabur itu sangat-sangat mungkin. Tetapi kalau kucingnya itu betina, kemungkinan kaburnya cuma 60%. Kecuali kalau kucing betina itu sudah birahi juga, dia juga pasti akan kabur untuk mencari si jantan ya. Jadi ketika kita mengadopsi kucing, terutama untuk kucing yang sudah dewasa yang kita adopsi itu, kemungkinan kabur sangat-sangat banyak atau sangat-sangat mungkin ya. Karena kucing tersebut sudah masuk ke masa birahi atau masa ingin kawin, di mana kucing tersebut akan kabur atau akan mencari pasangannya sedapatnya gitu ya. Bisa aja mungkin nanti ketemu sama kucing yang liar di jalanan atau kucing stray. Pokoknya intinya kucing kamu itu yang diadopsi yang udah dewasa itu terpenuhi untuk birahinya gitu. Jadi sebaiknya menurut gua kandangin dulu aja Kak, biar kucingnya itu tidak kabur. Ini gue lagi ngasih sarapan dulu ke mereka ya. Jadi gue ngasih makanan basah, produk dari Live Cat yang ada ayam-ayamnya gitu. Kucing gue suka, cuman ini gak terlalu bau ikan atau gak terlalu mengundang banget rasanya, ya lebih ke soft banget wanginya itu, karena mungkin ikan sama tuna gitu. Bukan tuna only gitu, bukan hanya tuna. Biasanya kalau hanya tuna atau hanya ikan laut, itu biasanya wanginya itu akan semerbak banget, mengajak kucing lebih mau makan. Tapi kalau yang gua kasih ini Live Cat yang ada suiran ayamnya, ini tuh nggak terlalu wangi ya. Ini kucing gue yang baru aja steril kemarin dan kondisinya sekarang sudah sehat. Dan buat Kak Seril juga nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Kak Seril itu adopsi kucing yang 1 tahunnya itu jantan, sebaiknya menurut gua itu dia disteril ya. Terkecuali memang kakak niatnya mau
mengadopsi kucing betina yang lain untuk menjadi pasangannya kucing kakak tersebut gitu. Kalau misalkan kakak ingin mengadopsi kucing itu cuma satu, kucing jantan saja, menurutku atau menurut gue sebaiknya itu disteril supaya dia itu lebih betah, lebih tenang dan tidak kabur untuk mencari pasangannya, karena kucing jantan kakak atau kucing betina kakak itu masuk ke masa birahi. Apalagi untuk kucing jantan itu masa birahinya kan terus menerus ya, selagi dia sehat, selagi dia kuat, dia itu pasti akan bisa untuk membuahi atau bisa terus-terusan birahi gitu teman-teman ya, kecuali untuk kucing betina masa birahinya itu kan jelas ya waktunya. Jadi kalau misalkan kucing jantan itu selagi dia sehat dia pasti akan terus-terusan birahi dan akan terus-terusan mencari pasangannya. Jadi sebaiknya untuk kucing jantan lebih baik kalau kakak ingin mengadopsi kucingnya itu hanya satu, ya disteril saja supaya kucingnya itu juga lebih diam, lebih tenang, badannya juga gemuk, terus juga kemudian dia itu nggak mudah stres ya. Kalau misalkan kucing jantan yang usia 1 tahun terus kita kekang di rumah, tidak dibiarkan keluar rumah untuk mencari pasangannya, dia itu akan stres. Stresnya itu bisa dilihat dari rontoknya bulu, terus kemudian kucingnya itu bisa aja jadi kencing batu atau susah kencing karena birahinya yang tidak tersalurkan gitu kak ya. Jadi menurutku atau menurut gue lebih baik kucingnya kakak yang usianya 1 tahun, apalagi kalau jantan dikandangin dulu, terus lebih baiknya lagi itu untuk disteril. Ini teman-teman kucing gue yang usianya 1 bulan, anaknya dari Akira. Ini mirip-mirip ya sama anaknya si Goldie. Tapi ini anaknya Akira teman-teman, dan ini baru pertama kali mereka ini gua kasih makanan selain ASI ya, selain susu induknya. Tapi responnya seperti ini, mereka udah mulai belajar makan tuh teman-teman ya. Seru ya seperti ini ya. Kalian cuma ngelihat serunya aja seperti ini, tapi dibalik ini semua, dibalik video ini semua, aduh repot ngurus mereka. Belum lagi kotoran matanya, belum lagi BAB-nya juga udah mulai BAB nih ya usia segini. Belum lagi BAB-nya juga di mana-mana kotor gitu. Ya seperti itu lah ya, seni merawat kucing itu. Jadi buat kamu yang baru mau mengadopsi kucing, ya menurut gue sebaiknya pikir-pikir lagi ya, apakah udah siap untuk meluangkan waktunya untuk kucing kamu? Apakah kamu udah siap untuk sedikit jorok-jorokan, mungkin ngangkatin pupnya, terus juga ngepel si bagian kandangnya setiap hari dilakukan gitu ya teman-teman ya. Jadi buat kamu yang baru mengadopsi kucing, sebaiknya ya langkah-langkah yang gue udah kasih tahu tadi. Kalau kamu misalkan adopsi kucingnya itu udah dewasa, yang 1 tahun apalagi jantan, sebaiknya disteril, atau enggak disteril itu sebaiknya dikandangin dulu supaya kucingnya itu tahu rumah yang barunya, terus juga tahu atau kenal dengan kamu sebagai majikan barunya. Terkecuali untuk kamu yang mengadopsi kucing itu usianya masih baby atau masih kitten, ya itu aman-aman aja. Kalau misalnya langsung dilepas di ruangan baru atau di rumah kamu sebagai rumah barunya itu aman-aman aja. Tapi untuk kucing dewasa menurut gua itu lebih baik dikandangin dulu. Dan akan lebih baik lagi kalau misalkan kakak ingin mengurus atau mengadopsi kucingnya hanya satu saja, kucing jantan tersebut ya sebaiknya disteril aja kak ya. Kasihan kan dia aja bisa stres karena ingin kawin dan juga dia itu bisa kabur untuk mencari pasangannya. See you next video, semoga membantu dan jangan lupa dukung terus channelnya Suka Kucing. Bye.